Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siva Kairunisa Ritonga. Kalian bisa memanggil saya dengan Siva. Oke, kali ini kita akan belajar tentang Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia, ada baiknya kita mengetahui apa itu Pancasila. Nah, kalau begitu, mari kita simak penjelasan berikut. Pancasila adalah ideologi dasar bagi bangsa Indonesia. Ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang sistematik, sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki arti, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Mari kita lihat lambang Pancasila berikut. Yang pertama, lambang bintang, memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Kemudian, latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi. Yang kedua, lambang rantai emas. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, lambang pohon beringin. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara, sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Yang keempat, lambang kepala banteng. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Yang kelima, lambang padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Sekarang kita masuk pada pembahasan Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Pertama, Pancasila pra-kemerdekaan. Kedua, Pancasila era kemerdekaan. Ketiga, Pancasila era Orde Lama dan Orde Baru. Yang terakhir, Pancasila era reformasi. Yang pertama, Pancasila pra-kemerdekaan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Dr. Rajitman Widyadiningrat selaku Ketua BPUPKI meminta untuk dibentuknya Dasar Negara Indonesia. Kemudian, pada tanggal yang sama dan di tahun yang sama, tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rancangan Dasar Negara Indonesia. Yang pertama, Pri Kebangsaan, yang kedua, Pri Kemanusiaan, yang ketiga, Pri Ketuhanan, dan yang keempat, Pri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya disusul oleh Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei tahun 1945. Beliau mengemukakan teori-teori negara. Yang pertama, teori negara perseorangan, yang kedua, paham negara kelas, dan yang ketiga, paham negara integralistik. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang 5 dasar negara Indonesia. Yang pertama, nasionalisme, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Pancasila era kemerdekaan. Era kemerdekaan ini dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus ditetapkannya Undang-Undang Dasar dan Presiden serta Wakil Presiden pada rapat PPKI.
Sesudah itu, mulailah mengalami pergejolakan dalam politik. Yang pertama terbentuknya RIS dan yang kedua terbentuknya NKRI pada tahun 1950. Yang ketiga, Pancasila era Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama ini berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 1959 sampai 1965 berlakunya demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Lama ini banyak terjadi penyimpangan di dunia politik dan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dan MPRS yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada Orde Lama. Pertama, ditetapkannya presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Yang ketiga, konsep Pancasila yang dibelokkan menjadi konsep Nasakom. Orde Baru merupakan sebutan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat, Pancasila era reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan pada sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi merujuk pada gerakan mahasiswa di tahun 1998 yang menurunkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Di era reformasi ini, Pancasila dijadikan sebagai landasan hukum dan dasar negara. Peran Pancasila di era reformasi. Pertama, Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang sosial politik. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Dengan berakhirnya video pembelajaran kita kali ini, maka berakhirlah pertemuan kita. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua, semoga materi dapat diterima. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa komen di kolom komentar atau kunjungi sosial media saya di bawah ini. Assalamualaikum.